Pelaku ujaran kebencian terhadap Iriana ogah minta maaf kepada pendukung Jokowi. Dia mengatakan rezim ini munafik dan arogan. Wah, makin berbahaya dan mengerikan manusia yang satu ini. Mau melaporkan ke polisi? Orang aku sehat aja ya. Tapi sempat tersinggung apa marah nggak Mas? Enggak kenapa marah. Ya, tentunya ibu dikomentari seperti itu. Enggak, terus dia enggak tahu, tanya ibu ya. Kenapa tanya ibu? Kecewa apa? Itu kan beberapa medsos untuk secara tidak langsung kan juga membawa nama Indonesia juga. Yes, siswa biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Kita ngurusi yang lain-lain. Dan sangat mungkin bisa dikaitkan dengan penggunaan undang-undang ITE di mana hal ini adalah bicara tentang kehormatan seseorang yang direndahkan. Dan sebagian orang beranggapan hal ini perlu untuk ditindaklanjuti karena hukum. Tapi dalam konteks ini mungkin ada kebijakan ya, karena bicara tentang pencemaran nama baik ataupun kedudukan kehormatan seseorang kan dilihat secara pribadi ya. Saya pribadi berharap ada permaafan dan ini bisa jadi pelajaran bagi banyak orang untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Terkadang kita melihat persoalan bahasa dengan sebelah mata. Tidak ada, tanda petik, tidak ada keras-kerasnya, tidak ada hukum-hukumnya gitu. Padahal itu menyangkut dengan logika. Kalau melihat hal ini, saya melihat emang niat orang ini yang memosting. Memang dalam rangka memfitnah. Jelas kok. Kalau kita melihat peran ibu, Mas Yasir kan juga punya ibu kan, berkaitan dengan budaya bangsa kita. Nilai ibu itu tinggi sekali di negara-negara yang memiliki budaya yang besar juga seperti itu, Mas Yasir. Ya. Jadi memang tidak selayaknya, ini menjadi masalah etika nantinya, tidak selayaknya dihina atau dinista seperti itu, karena bisa menimbulkan respon yang tidak baik kepada yang menulis. Jadi kalau dikejar polisi, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jari tangan netizen membuat pelaku dugaan kebencian terhadap ibu negara, Iriana Jokowi, tak bisa berkutik. Berdalih tanpa ada paksaan dari manapun, Karisma Jatim menyesali perbuatannya tersebut karena telah menyinggung perasaan keluarga besar Jokowi, utamanya kepada ibu negara Iriana, yang fotonya dia posting sebagai bahan pembuat jika memang harus berhadapan dengan hukum atas perbuatannya. Dia mengatakan siap untuk bertanggung jawab, dengan demikian keadilan dapat tercapai. Dia mengatakan permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan ataupun kepura-puraan. Namun lanjut dia, tidak ada sedikit pun permintaan maaf darinya terhadap para pendukung fanatik presiden 2 periode tersebut. Dia menilai bahwa pendukung Jokowi lah yang memframing fitnah ujaran kebencian dari triknya itu. Meski begitu, dia tidak membenarkan perbuatannya yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan, tegas Karisma Jati. Ya, anak siapa yang rela ibunya difitnah dan direndahkan seperti ini? Kalau ini terjadi pada diri kita sendiri mungkin beda cerita. Namun ya begitulah, Jokowi dan keluarganya adalah sosok panutan bagi rakyat Indonesia, sekalipun orang nomor 1 di Indonesia itu difitnah, direndahkan. Dia tetap tenang dan tidak banyak merespon dengan cara yang frontal. Lihat saja rupanya respon yang diberikan oleh putra sulung Presiden Jokowi ini malah berbeda dari yang diharapkan. Gibran Rakabuming justru membalas santai saja melihat cuitan tersebut. Halah, santai saja bang, males Gibran. Sikap santai Gibran itu lantas membuat warganet kesal sendiri. Pasalnya ia malah santai ketika ibunya menjadi bahan olok-olokan warganet. Namun beberapa warganet lainnya memahami jika ia adalah seorang wali kota, sehingga tak bisa bertindak sembarangan. Tidak hanya itu, beberapa warganet lainnya juga mengira kalau di balik diamnya ini justru akan ada aksi yang dilakukan tanpa berbicara secara langsung di media sosial. Santai-santai, ntar orangnya hilangkan ya mas, tulis salah satu warganet membalas cuitan Gibran. Kalem bro, Mas Gibran biasanya main belakang, tahu-tahu kejeduk aja, kata warganet lainnya. Kenapa harus santai kalau masih bisa gelut mas?
ayo dicetak warganet lainnya. Mengatakan ya body shaming adalah tindakan menghina dan mengkritik tubuh orang lain dengan suara keras. Body shaming juga merupakan pendapat atau komentar negatif yang tidak diinginkan atau tidak diminta, meskipun tidak bermaksud untuk menyakiti ini. Menurut mantan anggota PSI, Samara Amani, cantik itu tidak selalu tinggi, cantik dan putih, karena standar kecantikan dunia tidaklah tunggal dengan banyak perspektif orang. Yang ngertiin ini menganggap bahwa perempuan cantik dan terhormat itu harus putih, kurus, dan tinggi. Terus kalau perempuan kudungan dan kulitnya sawo matang, gak bisa cantik dan lebih rendah begitu. Standar cantik itu gak tunggal. Bu Iriana cantik dengan gayanya sendiri, kata Samara. Ya, pernyataan Samara juga sesuai dengan potret dunia yang kini mulai memperluas standar kecantikan dunia ini. Dibuktikan melalui para model dengan kulit sawo matang, hitam, bahkan kulit albino yang mampu berprestasi di runway dunia. Tidak hanya itu, standar kecantikan dunia juga sempat terpotret lewat program Barbie saat peringatan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day atau EYD yang mengeluarkan model Barbie dunia dengan beragam postur tubuh. Salah satunya adalah saat aktivitas Sormarlia Manurung atau Butet Manurung mendapatkan penghargaan dari Barbie dan masuk sebagai 12 perempuan inspiratif dunia punya kulit sawo matang dan rambut keriting. Tetapi boneka Barbie untuk Butet ditampilkan tetap cantik dengan keunikan dan berita perjuangannya untuk kaum perempuan. Lebih lanjut, PSI juga menilai cuitan bernada penghinaan tersebut dianggap tidak pantas, bukan hanya terhadap ibu negara, tapi juga tidak pantas dilakukan terhadap semua ibu. Jari tangan netizen membuat pelaku dugaan kebencian terhadap ibu negara, Iriana Jokowi, tak bisa berkutik. Berdalih tanpa ada paksaan dari manapun, Karisma Jati menyesali perbuatannya tersebut karena telah menyinggung perasaan keluarga besar Jokowi, utamanya kepada ibu negara Iriana, yang fotonya dia posting sebagai bahan pembuat jika memang harus berhadapan dengan hukum atas perbuatannya. Dia mengatakan siap untuk bertanggung jawab, dengan demikian keadilan dapat tercapai. Ia mengatakan permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan ataupun kepura-puraan. Namun lanjut dia, tidak ada sedikit pun permintaan maaf darinya terhadap para pendukung fanatik presiden 2 periode tersebut. Dia menilai bahwa pendukung Jokowi lah yang memframing fitnah ujaran kebencian dari triknya itu. Meski begitu, dia tidak membenarkan perbuatannya yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan, tegas Karisma Jati. Ya, anak siapa yang rela ibunya difitnah dan direndahkan seperti ini? Kalau ini terjadi pada diri kita sendiri mungkin beda cerita. Namun ya begitulah Jokowi dan keluarganya. Adalah sosok panutan bagi rakyat Indonesia sekalipun orang nomor 1 di Indonesia itu difitnah, direndahkan. Dia tetap tenang dan tidak banyak merespon dengan cara yang frontal. Lihat saja rupanya respon yang diberikan oleh putra sulung Presiden Jokowi ini malah berbeda dari yang diharapkan. Gibran Rakabuming justru membalas santai saja melihat cuitan tersebut. Halah, santai saja bang, balas Gibran. Sikap santai Gibran itu lantas membuat warganet kesal sendiri. Pasalnya ia malah santai ketika ibunya menjadi bahan olok-olokan warganet. Namun beberapa warganet lainnya memahami jika ia adalah seorang wali kota, sehingga tak bisa bertindak sembarangan. Tidak hanya itu, beberapa warganet lainnya juga mengira kalau di balik diamnya ini Indonesia tanah air beta pusaka